Shalom Bapak, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nokrana Uluwadu dengan NIM 230300101 kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi yang saya review dari buku kelima tentang aturan metode sosiologi mata kuliah teori sosiologi klasik. Baik, saya langsung saja pada inti pembahasan. Yang pertama mengenai apa itu fakta sosial. Fakta sosial adalah setiap cara bertindak, baik ataupun tidak, yang bisa mempengaruhi atau hambatan eksternal bagi individu, dan dapat diartikan bahwa fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasa yang ada di luar individu dan sifatnya memaksa, serta terbentuk karena adanya pola di dalam masyarakat. Artinya, sejak manusia dilahirkan, dia sudah langsung bertindak sesuai dengan lingkungan sosial di mana ia dididik, dan sangat sukar baginya untuk melepaskan dirinya dari aturan tersebut, sehingga seseorang berbuat lain dari apa yang diharapkan oleh masyarakat, maka ia akan mendapatkan tindakan koreksi, ejekan, celaan, bahkan mendapat sebuah hukuman. Selain itu, fakta sosial memiliki 3 sifat, yaitu eksternal, umum, dan memaksa. Eksternal artinya fakta tersebut berada di luar pertimbangan seseorang yang telah ada begitu saja sebelum manusia ada di dunia ini. Yang kedua, sifat memaksa. Fakta ini memiliki kekuatan untuk menekankan dan memaksa individu menerima dan melaksanakannya. Dalam fakta sosial, sangat nyata sekali bahwa individu itu dipaksa, dibimbing, diyakini, didorong dengan cara tertentu yang mempengaruhi berbagai tipe fakta sosial dalam lingkungan sosialnya. Artinya, fakta sosial mempunyai kekuatan untuk memaksa individu untuk melepaskan kemauannya sendiri, sehingga eksistensi kemauannya terlingkupi oleh semua fakta sosial. Umum. Yang ketiga, bersifat umum atau general. Fakta sosial ini bersifat umum atau terbesar secara luas dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, fakta sosial ini merupakan milik bersama, bukan sifat individu atau perorangan. Karakteristik ini dapat ditarik benang merahnya bahwa fakta sosial mengarahkan pada sesuatu yang ada di luar individu, yang mengharuskan untuk mengikuti adat istiadat, sopan santun, dan tata cara penghormatan yang lazim yang dilakukan sebagai anggota masyarakat dan melakukan hubungan antara individu dengan individu lain dalam suatu masyarakat. Dengan perkataan lain, fakta sosial seperti tindakan individu dalam melakukan hubungan dengan anggota masyarakat lain yang berpedoman dengan norma-norma dan adat istiadat, sehingga ia melakukan hubungan terpola dengan anggota masyarakat lain. Pembauran sosial dan pendidikan moral. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam tulisan Durkheim mengacu pada isu-isu sosial. Baginya, masyarakat hanya akan ada dalam 2 kondisi, yaitu masyarakat yang normal dan masyarakat yang patologis. Masyarakat yang normal cenderung tertata dengan baik dan para anggota masyarakatnya menjalankan nilai dan norma yang ideal, sedangkan masyarakat patologis dianggap sebagai masyarakat yang memiliki berbagai masalah seperti penyimpangan dan kekacauan. Dalam hal ini, Durkheim memberikan sebuah solusi pembauran sosial dengan melakukan adanya pendidikan moral yang harus ditanamkan kepada anak-anak dalam hal moralitas. Aturan untuk pengamatan fakta sosial. Dalam aturan untuk pengamatan sosial terdapat 3 aturan. Yang pertama, semua prakonsepsi harus hapuskan. Bagi Durkheim, penghapusan prakonsepsi adalah suatu mutlak sebagai basis dari metode ilmiah.
Aturan ini penting untuk membantu kita lepas dari pengaruh konsepsi politik, agama yang banyak saat kita mengamati fakta sosial. Dan yang kedua, subjek dari setiap penelitian sosiologi harus mencakup sekelompok fenomena yang didefinisikan karakter tertentu yang umum dari kelompok tersebut dan seluruh fenomena digabungkan dalam kelompok ini. Dan yang ketiga, saat melakukan penelitian, seseorang harus menghindari fakta sosial yang sedang ia teliti sehingga dia dapat menghindari subjektivitas akibat pengaruh pembentukan diri yang bersifat individual baik dari orang lain maupun dari dirinya sendiri. Aturan untuk membedakan yang normal dari yang patologis dengan menemukan kriteria objektif yang melekat pada fakta-fakta itu sendiri untuk memisahkan, membedakan kesehatan secara ilmiah dari penyakit sosial, seperti yang telah ditulis dalam pembagian kerja penelitian sepadan dengan tenaga 1 jam jika minatnya dispekulatif. Asumsi sentralnya adalah bahwa pada prinsip hanya satu set penilaian moral praktis yang mungkin secara rasional dapat menghadapi pemahaman ilmiah tentang masa lalu yang sekarang dan dapat diperkirakan. Kemudian untuk berdebat tidak pernah menginginkan moralitas. Selain itu dibutuhkan kondisi sosial dari waktu tertentu. Kita tidak bisa memiliki kriteria yang membuat kita mengambil keputusan. Kita hanya bisa mengamatinya dan menurunkannya fakta keadaan masyarakat dan akan memberikan standar objektif untuk undangan yang harus selalu dibawa oleh evaluasi kami. Kalau tidak, untuk yang terbaik. Tujuan ini kemudian disurut hingga mengecilkan hati tidak sedikit dari keterpencilan, mempercepat langkah mereka dan melemparkan diri ke dalam kegiatan revolusioner. Solusinya adalah menyamakan yang diinginkan dengan yang sehat karena keadaan kesehatan adalah sesuatu yang paling penting yang melekat dalam hal-hal. Kemudian tingkat upaya diberikan dan didefinisikan. Kita hanya perlu bekerja dengan mantap dan terus-menerus mempertahankan keadaan normal untuk membangun kembali jika itu terganggu, maka objek penelitiannya sebagai sosialisme karakteristik. Aturan untuk konstitusi jenis sosial dengan alasan bahwa sosiologi membutuhkan tipologi. Di sini Durkheim membedakan perusahaan sosiologi dari sejarahnya yang menghasilkan monografi yang murni deskriptif, sebuah kritik bergema dalam debatannya dengan Xenobos. Sosiologi adalah lebih berada di entitas menengah. Ini adalah spesies sosial sehingga mengikuti keragaman dalam persatuan sejarah komparatif yang diinformasikan secara sosiologis adalah untuk memandang masyarakat sebagai kesatuan yang dibatasi, apalagi diklasifikasikan dalam hierarki evolusi yang paling sederhana yang pernah ada. Namun evolusi tidak hanya linier seperti yang diamati Sesamius. Durkheim mengadopsi pohon perkembangan untuk evolusi masyarakat manusia serta untuk perbandingan dengan keluarga besarnya yang berbeda dengan cabang. Semakin berbeda dari satu sama lain, sedikit demi sedikit melepaskan diri dari batang yang sama untuk menjalani kehidupan mereka sendiri. Namun dengan demikian gambaran keseluruhan salah satu kemajuan linear menuju kompleksitas yang lebih besar karena terus-menerus penggunaan terminologi karakteristik zaman dari masyarakat lebih rendah dan lebih tinggi dan tidak kurang dan tidak lebih. Aturan untuk penjelasan fakta sosial. Beberapa pembukaan tanah dengan menetapkan dua perbedaan. Yang pertama adalah antara sebab dan fungsi. Penjelasan harus bersifat kausal. Teologi dalam hal ini tujuan tidak jelas untuk menunjukkan kegunaan suatu fakta, tidak menjelaskan asal-usulnya, juga tidak ada kebutuhan. Kita
kita tidak dapat ini dapat menyebabkan menjadi sifat tertentu. Memang sebuah fakta dapat ada tanpa melayani tujuan apapun, baik karena tidak pernah digunakan untuk memajukan tujuan vital atau kebutuhan dan keinginan hanya dapat dijelaskan perkembangan sosial berdasarkan penyebab efisien. Namun mungkin ada penyebab resistif seperti ketika sentimen kolektif bahwa kejahatan menyebabkan hukuman pada gilirannya yang memperkuat mereka. Perbedaan kedua adalah antara penyebab sosial dan individu. Kekuatan pembatasan dari fenomena sosial menembus kita atau membebani kita atau melampaui dirinya, dan akibat tidak dapat diperhitungkan, bukan dari dalam dirinya yang dapat tekanan eksternal yang ia alami, apa yang terjadi dalam dirinya sendiri yang bisa menjelaskannya. Aturan untuk demonstrasi tahan sosiologi. Kehidupan sosial manusia bukan untuk derkeim. Karena itu, Max Weber berbeda dari sisi alam. Berdasarkan keinginannya, fenomena sosial ia menulis hanya dapat dibedakan dari fenomena lainnya. Tetapi ada alasan mengapa demonstrasi bukti, yaitu penghapusan hipotesis alternatif harus berbeda dalam sosial yang bertentangan dengan ilmu alam. Pertama, tidak ada ruang lingkup untuk eksperimen langsung, intervensi artifisial dengan menelasi dunia untuk menghilangkan elemen petualangan. Dan yang kedua, oleh karena itu ilmuwan sosial terbatas untuk mengamati dan eksperimental atau ahli kimia atau ahli biologi yang dapat mereplikasi hasil yang sangat besar. Seperti yang telah kita lihat, sangat dipengaruhi oleh ahli fisiologi tentang pandangan Claude Bernard tentang metode ilmiah dan diterima. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.